Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miftahati. Kali ini saya akan mengajarkan materi matematika peminatan di kelas 11 IPA, khususnya pada bab lingkaran. Nah, pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang persamaan lingkaran, baik itu yang berpusat di 0,0 dan berpusat di A, B. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Apakah kalian sudah siap? Oke, kalian sudah siap untuk menerima materi? Nah, sebelum memulai materi, saya akan mengecek dulu kemampuan pemahaman kalian tentang persamaan lingkaran yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Oke, bagaimana persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0? Ya, benar sekali. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian bagaimana persamaan lingkaran yang berpusat di A, B? Oke, bagus sekali anak-anak. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, maka hari ini bisa kita lanjut pembelajaran, yaitu kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, apa sih manfaat mempelajari kedudukan titik dan garis pada lingkaran ini? Oke, sekarang misalkan ya, suatu daerah tertentu ada seseorang yang terserang virus corona. Nah, maka pemerintah akan menetapkan 5 km, dalam radius 5 km itu merupakan zona merah. Nah, tentu kalian bisa mengetahui daerah mana saja yang terkena zona merah dan yang mana yang tidak terkena zona merah. Misalkan, apakah rumah si Andi ini terkena zona merah atau tidak? Nah, itu bisa kalian tentukan. Tentu saja ini kalian harus melihat peta terlebih dahulu ya. Nah, itulah manfaat dari mempelajari kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, mari kita mulai kedudukan titik pada lingkaran. Kedudukan titik pada lingkaran itu terbagi 3. Yang pertama, titik berada pada lingkaran. Yang kedua, titik berada di dalam lingkaran. Dan yang ketiga, titik berada di luar lingkaran. Nah, untuk mencari kedudukan titik pada lingkaran ini, kalian bisa saja menggunakan koordinat kartesius, lalu kalian gambarkan lingkarannya, kemudian kalian gambarkan di mana posisi titiknya, maka kalian bisa melihat apakah titik tersebut berada pada lingkaran atau berada di dalam lingkaran atau bahkan dia berada di luar lingkaran. Nah, namun hal ini tentu sangat merepotkan, iya. Kenapa? Karena kalian harus tahu dulu di mana pusat lingkarannya dan berapa jari-jarinya. Baru kalian bisa menggambarkan lingkaran tersebut. Baru kalian bisa menentukan titiknya. Nah, berbeda dengan cara yang akan saya ajarkan, ini akan lebih mudah karena kalian tidak perlu menggambarkan seperti tadi. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah mengerti dengan penjelasan video tadi? Oke, kalau kalian mengerti, saya akan melanjut ke kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sama halnya dengan kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran pun terbagi 3. Yang pertama, garis memotong lingkaran. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran. Yang ketiga, garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, untuk garis yang memotong lingkaran, tentu saja dia akan memiliki 2 buah titik potong. Ya, untuk garis yang menyinggung lingkaran, dia akan memiliki sebuah titik singgung. Nah, untuk garis yang tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran, tentu saja dia tidak bersentuhan sama sekali. Nah, sama dengan kedudukan titik terhadap lingkaran tadi, kalian juga bisa mencari kedudukan garis terhadap lingkaran dengan menggambarkannya. Namun, lagi-lagi ini pasti terasa lebih sulit karena kalian tadi harus mencari pusat lingkaran dan berapa jari-jari lingkaran, baru kalian bisa menggambarkan di koordinat kartesius. Kemudian kalian cari lagi bagaimana garis yang ditentukan tadi, bagaimana gambar garis yang ditentukan. Nah, baru kalian bisa melihat apakah garis tersebut memotong, menyinggung, atau bahkan tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran tersebut.
lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan video tadi? Bagus sekali kalau kalian sudah mengerti. Jadi, untuk mengasah kemampuan kalian, kalian bisa berlatih soal-soal yang ada di internet, banyak kok, atau di buku paket kalian juga sudah ada. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.